Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Kita ke part kedua dari pertidaksamaan rasional atau pertidaksamaan pecahan matematika wajib untuk kelas 10 SMA. Di bagian pertama saya membahas basicnya, dasar-dasarnya. Jadi sangat penting bagi teman-teman yang ingin menguasai dengan baik untuk melihat video bagian yang pertama. Di bagian kedua kita akan naik level sedikit ya. Perbedaannya kalau di bagian pertama ruas kanan itu sudah 0, maka yang sekarang ini ruas kanannya ini belum 0. Oke, lanjut kita ke pembahasannya ya. Pertidaksamaan rasional matematika wajib kelas 10 SMA. Pertidaksamaan rasional selalu diusahakan ruas kanan itu 0 dan ruas kiri dalam bentuk faktor-faktor. Kalau sudah seperti itu, nanti bagian di ruas kiri kita tentukan nilainya pada garis bilangan. Ya. Dan untuk pecahan selalu ada tambahan penyebut tidak boleh 0. Oke, langsung kita ke soal. Nomor 1. Saya tulis ulang ya. Nah, ruas kanan belum 0. Kita nolkan terlebih dahulu. Gimana caranya ini supaya 0? Kurangi 2. Berarti ruas kiri juga kurangi 2. Harus semua ruas. Akibatnya itu menjadi kurang 2 gini. Ruas kanannya 2 kurang 2, 0 ya. Tanda pertidaksamaan tetap ya. Kemudian karena ini pengurangan pecahan, penyebut harus sama. Nah, kita samakan penyebutnya. Samakan dengan sini. Berarti yang atas harus dikali X negatif 2 juga. Nah, ini nilainya 1. Berarti kan kita hanya mengalikan 2 ini dengan 1. Itu kan nggak berubah nilainya ya. Dah, penyebutnya itu udah sama. Kita jadiin 1. Negatif 2X, positif 4 ya. Mengalikannya seperti ini loh teman-teman ya. Kemudian kita sederhanakan 3X dikurang 2X itu X. 1 positif 4 itu positif 5. Nah, ruas kanan sudah 0 dan ruas kiri sudah dalam faktor-faktor. Ini faktor, ini faktor ya. Faktor itu artinya pemisahnya kali atau bagi. Nah, di sini pemisahnya bagi. Faktor itu tujuannya apa? Supaya mudah ditemukan pembuat 0. Kapan ini 0? Kalau X-nya negatif 5. Caranya X tambah 5 sama dengan 0. Berarti X-nya negatif 5. Dari penyebut, kapan dia 0? Kalau X-nya 2. 0 itu penting ya, karena 0 itu memisahkan positif sama negatif. Nah, kita akan menentukan nilai bagian yang ruas kiri ini pada garis bilangan. Garis bilangannya kita bikin terlebih dahulu. Nah, kita akan tentukan nilai ini di sini. Nilainya bagaimana? Kapan dia 0? Pembilang kapan 0? Kalau X-nya negatif 5. Ini tadi kalau X-nya 2. Letakkan di sini. Negatif 5 sama 2. Persis di negatif 5, pembilang ini nilainya 0. 0 dibagi apapun hasilnya 0. Persis di negatif 5, nilai dari ini adalah 0. Persis di 2, nilai penyebut yang 0. Apapun dibagi 0 tuh nggak boleh ya. Contoh nih, kalau X-nya 2 kan tuh jadi 7/0. Nah, ini nggak boleh. Tak terdefinisi. Nah, ini betul 2 itu menyebabkan penyebut 0, tapi dia tidak menyebabkan pecahan ini 0. Jadi itu dia hasilnya tidak ada, tak terdefinisi di situ ya. Persis di 2 ini nilainya tak terdefinisi.
Ini. Kemudian kita tentukan nilai dari ini selain di negatif 5 dan 2. Di sini, di sini, di sini ya akan kita tentukan. Oh ya, khusus negatif 5 tadi kan 0 tuh. Karena ini ada sama dengan, berarti yang mengakibatkan 0 yaitu negatif 5 kita ikutkan. Nah, itu dilambangkan dengan ditebalkan seperti ini, teman-teman. Artinya negatif 5 nanti adalah penyelesaian. Oke, sekarang kita tentukan nilai ini. Ada dua cara, bisa diambil sampel ya, di masing-masing daerah itu ambil sampel. Atau cara yang kedua, yang lebih ringkas. Triknya seperti ini. Kalikan semua koefisien X ya sebagai nilai untuk daerah yang paling kanan. Selanjutnya bergerak ke kiri. Setiap melewati pembuat 0 faktor selalu ganti tanda. Kecuali pembuat 0 dari faktor pangkat genap. Dia tidak ganti tanda. Koefisien X kita kalikan. Ini positif ya. Kan 1X tuh positif, 1X positif. Bukan ini ya. Hasilkannya positif sebagai daerah paling kanan. Selanjutnya bergerak ke kiri. Setiap melewati pembuat 0 dari faktor pangkat ganjil, ganti tanda. Kalau faktornya pangkat genap, tandanya sama ya. Sekarang kita lihat ini. Ternyata ini kan X pangkat 5 pangkat 1, pangkat ganjil, berarti ganti tanda. Sebelumnya positif, ganti jadi negatif. Kemudian ganti lagi jadi positif. Dah, seperti ini teman-teman. Yang diminta soal adalah yang kurang dari 0. Kurang dari 0 itu negatif. Sama dengan 0, berarti 0 itu sendiri. Yang negatif berarti di sini. Nah, yang 0 persis di negatif 5-nya. Jadi X-nya itu di sini teman-teman. Di daerah sini ya. Itu X-nya di tengah, itu artinya di antara. Negatif 5 dan 2. Negatif 5-nya ikut karena dia menyebabkan 0. Dan yang mengakibatkan 0 kan kita ambil. Jawabannya ini. Jadi ruas kanan harus dibikin 0 dulu ya. Selanjutnya nomor 2. Kita tulis dulu soalnya. 3X negatif 3 per X negatif 2 lebih dari 2X. Ruas kanan belum 0. Kita nolkan terlebih dahulu. Gimana caranya? Kita kurangi 2X. Akibatnya yang ruas kiri juga harus kurangi 2X. Kalau kita kurangi dengan bilangan yang sama, ruas kiri, ruas kanan kurangi bilangan yang sama, maka nilainya kan nggak berubah itu ya. Oke, akibatnya jadi apa itu? Dikurang 2X ya, ruas kiri, ruas kanan jadi 0. Tanda pertidaksamanya tetap. Pengurangan pecahan penyebut harus sama. Kita kali dengan ini ya. Nah, ini penyebutnya jadi sama. Kita jadikan 1. 3X negatif 3 negatif 2X kuadrat positif 4X ya. Kemudian yang kuadrat letakkan di depan aja. Negatif 2X kuadrat. Negatifnya kita letakkan di luar ya. Supaya nanti pemfaktornya itu enak. 3X positif 4X berarti positif 7X. Tapi negatif udah di luar. Berarti di dalamnya harus negatif 7X. Negatif 3, negatifnya udah di luar berarti jadi positif 3. Nah, gini teman-teman. X negatif 2. Ruas kanan betul sudah 0, tapi ruas kiri harus faktor-faktor. Nah, ini belum nih. Kita faktorkan dulu. 2X kuadrat pasti perkalian 2X dengan 1X. Nah, teman-teman bagi yang belum lancar pemfaktoran itu penting banget. Harus dikuasai ya. Lihat di video saya yang lainnya tentang pemfaktoran ya. Oke, hasil kalinya 3. Pasti perkalian 1 sama 3. Nah, 3 sebaiknya di sini teman-teman. 1 di sini. Kenapa? Karena nanti jadi 6X, ini 1X. Kan bisa jadi 7X.
Lebih tepatnya negatif 7x. Berarti 6x-nya harus negatif, 1x-nya juga harus negatif. Nah, ini negatif semua nih. Dah, sekarang ini sudah dalam bentuk faktor-faktor. Pembuat nolnya ketemu. Dari sini x-nya setengah, dari sini x-nya 3, dari sini x-nya 2. Setengah, 3 sama 2 ya. Letakkan pada garis bilangan. Karena kita akan menentukan nilai ini nanti pada garis bilangan ini. Yaitu tadi setengah, 2, dan 3. Paling kiri tentu yang setengah, berikutnya 2, berikutnya 3. Dan di sini memang tidak ada sama dengan. Jadi semuanya memang harus seperti ini, tidak kita tebalkan ya. Kita lihat yang mengakibatkan 0 yang mana? Persis di setengah sama 3. Persis di sini. Ini nilainya 0. Di sini juga 0. Di 2 dia tidak 0 karena 0 itu hanya penyebutnya. Untuk pecahnya dia bukan 0. Kalau pecahan penyebutnya 0, dia tak terdefinisi ya. Tidak terdefinisi di dalam bilangan real. Artinya di dalam bilangan real tidak ada bilangan yang bawahnya itu 0, penyebutnya 0 ya. Oke. Kemudian kita tentukan nilainya. Nilai dari ini ya. Kita pakai triknya tadi. Koefisien X kaliin positif. Positif. Ini positif 2. Tapi di luar nih pengaruh ya teman-teman ya, negatif. Hasil kalinya negatif sebagai tanda untuk daerah paling kanan. Selanjutnya kita lihat, ini tidak ada faktor yang pangkat genep. Semuanya kan ganjil tuh. Berarti kalau gitu pasti ganti-ganti tanda tuh. Semula negatif jadi positif. Ini jadi negatif, ini jadi positif. Nah, yang diambil yang lebih dari 0 itu yang positif. Nah, yang positif doang teman-teman. Berarti 0 ke kiri, setengah ke kiri sama dari 2 sampai 3. Jadi penyelesaiannya ini teman-teman. Setengah ke kiri artinya x-nya di kirinya setengah. Sebelah kiri tentu yang kecil. Berarti x yang kecil setengah yang besar. X kurang dari setengah. Ini terpisah teman-teman. Berarti atau x-nya di antara 2 dan 3. Ya, itu ada yang lewat teman-teman ya. Mesin penggiling padi itu lewat ya. Oke. Kita lanjut. Nah, jawabannya ini teman-teman ya. Oh ya, tadi kalau pecahan di bawah 0 itu tak terdefinisi kenapa? Contohnya gini teman-teman ya. Misalnya ini 2/0. Itu kalau kita bagi 2 bagi 0, misalnya hasilnya itu A, kalau dikali silang itu apa hasilnya? 2 sama dengan 0 kali A. Coba kita cari bilangan, dikali 0 tuh hasilnya 2. Pasti nggak akan pernah ketemu. Iya kan? Lah itu artinya A itu tidak ada. Tidak ada itu artinya dia tak terdefinisi. Tak terdefinisi di dalam bilangan real. Artinya tidak ada bilangan real yang seperti ini. Itu teman-teman ya. Lanjut, kita masih punya soal ketiga. Saya tulis dulu. X tambah 2 per X tambah 3 lebih besar sama dengan X kurang 3 per X kurang 4. Ruas kanan belum 0. Supaya 0 berarti kita kurangi dengan dia sendiri. Akibatnya ruas kiri juga harus dikurangi bilangan yang sama. Kalau setiap ruas dikurangi bilangan yang sama, maka pertidaksamaannya itu tetap teman-teman, nggak berubah ya. Oke, kalau gitu hasilnya nah gini. Ruas kanan jadi 0 ya. Atau sebentar, ini saya kasih jarak. Nanti kan kita mau samain penyebut tuh. Nah, gini ya. Nah, ini ruas kanan jadi 0.
tanda pertidaksamanya tetap ya. Nah gini. Kemudian karena ini pengurangan pecahan, penyebut harus sama. Nah penyebutnya kita samain tuh. Kalau gitu yang ini kali ini nih, itu penyebutnya nanti. Berarti X tambah 3 ini perlu kita kali dengan X negatif 4. Yang atas harus sama ya. Sementara X negatif 4 harus kita kali dengan X positif 3. Atas sama nih. Nah gini teman-teman. Dah itu penyebutnya udah sama. Kita jadiin 1. Gini ya. Kemudian yang atas tuh kita kaliin dulu. X kuadrat. Negatif 4X positif 2X. Berarti negatif 2X ya. Negatif 8. Ini dikurang, kita kurung dulu, X kuadrat, positif 3X, negatif 3X, habis, negatif 9 ya. Nah gini. Udah kita lihat, X kuadrat dikurang X kuadrat nih habis, tinggallah negatif 2X, negatif 8, positif 9. Berarti negatif 2X, positif 1. X tambah 3, X kurang 4. Lebih besar sama dengan 0. Dah, sekarang sudah dalam faktor-faktor. Kita akan menentukan nilainya ini pada garis bilangan. Kita lihat kapan dia 0. Pembilang dulu. Pembilang ini akan 0 kalau X-nya setengah ya. Dapatnya dari sini loh. Negatif 2X tambah 1 sama dengan 0. Negatif 2X sama dengan negatif 1. Semuanya kita bagi negatif 2 jadi positif setengah ya. Jadi setengah. Dari sini setengah, kemudian dari X tambah 3, X-nya ketemu negatif 3. Dari sini X-nya 4. Yang paling kiri tentu yang negatif 3 ya. Berikutnya baru setengah. Baru 4. Kapan ini akan 0? Kalau pembilangnya 0, yaitu saat X-nya setengah. Kita tebalkan, karena ini ada sama dengannya. Berarti yang mengakibatkan 0 kita ambil. Persis di sini 0 nilainya ya. Apakah di sini sama sini mengakibatkan ini 0? Tidak. Untuk yang di sini mengakibatkan penyebut yang 0. Tapi pecahan itu bukan 0, melainkan tak terdefinisi ya. Di sini tak terdefinisi. Tidak ada nilainya, bukan bilangan real. Dah, sekarang kita akan tentukan nilai dari ini pada garis bilangan di sini ya. Triknya tadi lihat koefisien X kaliin. Ini positif, sementara ini negatif. Hasil kalinya negatif sebagai tanda untuk paling kanan. Sekarang kita lihat ini kan faktor-faktor ini semuanya berpangkat ganjil. Artinya pasti ganti-ganti tanda. Nah gini teman-teman. Kalau pangkatnya genep baru dia nggak ganti tanda ya. Nah berikutnya yang diminta soal adalah yang lebih dari 0 itu positif sama dengan 0 itu 0. Yang positif berarti negatif 3 ke kiri sama setengah sampai 4. Yang sama dengan 0 berarti di setengah ini. Cuman itu yang sama dengan 0. Penyelesaian kalau gitu, di kirinya negatif 3 itu yang kiri berarti yang kecil ya. X kurang dari negatif 3. Ini sama ini terpisah. Atau gitu ya. X-nya berarti ini di tengah. Berarti di antara kalau di tengah itu ya. Setengah sama 4. Dengan setengahnya pakai sama dengan. Karena setengahnya kita ambil ya. Oke, seperti ini teman-teman. Jika ruas kanan belum 0, kita harus membuatnya menjadi 0 terlebih dahulu. Dan ruas kiri harus dalam bentuk faktor-faktor. Ingat dua itu ya. Teman-teman bisa mencoba 3 soal ini, kerjakan lagi, nggak usah lihat pembahasannya. Dan kalau sudah lancar, sudah
mahir ya, teman-teman bisa mencoba 3 buah soal yang sudah saya siapkan ini. Nanti silakan teman-teman tulis jawabannya di kolom komentar. Akan saya kasih tahu apakah jawaban teman-teman itu sudah benar atau belum ya. Ini adalah di part kedua teman-teman, masih ada part lanjutannya ya, bagian lanjutannya. Teman-teman harus lihat semua kalau ingin paham lebih utuh ya. Oke, mudah-mudahan manfaat. Jangan lupa bagikan ke sebanyak mungkin orang. Siapa tahu video ini bermanfaat buat orang banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.